Maranatha Tuhan datang, kita perlu memiliki senjata menghadapi segala pencobaan, segala ujian, segala rintangan di hidup kita. Mari buka Alkitab saudara, kita di dalam Perjanjian Baru, Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 16 ayat yang ke-5 sampai 12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius 16 ayat 5 sampai 12, beginilah bunyi firman Tuhan. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpul kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 hal yang perlu kita simak dalam perkataan Yesus pada malam ini, bahwa Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi hal yang pertama yang kita lihat di sini, yang pertama betapa sangat kurang pahamnya murid-murid Tuhan tentang perkataan daripada Yesus. Mereka berpikir secara duniawi. Mereka ketika Yesus berkata ragi, tentu mereka berpikir karena mereka tidak membawa roti, karena roti berhubungan dengan ragi, sehingga mereka pikir hal-hal makanan yang dikatakan oleh Yesus. Padahal pada ayat yang 12 Tuhan mengajarkan mereka bahwa ragi yang dimaksud adalah pengajaran orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Saudara, Tuhan menggambarkan tentang ragi, dan murid-murid Tuhan berkata tentang roti. Roti, saudaraku, kebanyakan saudara, tidak semua, itu pakai ragi. Di dulu, di bakau, di pakai pengaman. Nah, saudara, ragi ini dicampur dalam adonan tepung. Lalu dia nanti akan berkembang menjadi besar, menggelembung ketika sudah diopen. Nah, saudara, prosesnya tidak langsung mengembung, tapi perlahan, saudara, sudah mulai matang dalam bagian bawah. Begitulah sifat ragi untuk roti. Nah, saudara, kenapa Tuhan berkata bahwa ragi orang Farisi dan orang Saduki sangat berbeda? Orang Farisi sering dikecam oleh Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka mengajarkan orang untuk melakukan hukum Taurat, sementara dia sendiri tidak melakukan itu. Mereka mengesampingkan firman Tuhan untuk lebih menonjolkan adat istiadat, dan banyak hal yang dicela oleh Tuhan mengenai perilaku orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi juga, saudaraku, orang yang suka berdoa di jalan-jalan, supaya orang melihat mereka bahwa mereka adalah orang saleh, orang suci. Penonjolan diri di muka umum. Nah, saudaraku, ajaran-ajaran mereka memang hukum Taurat. Itu yang mereka
diajarkan kepada bangsa Israel. Nah, orang Farisi ini, saudaraku, adalah orang yang dihargai pada zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Mereka adalah tempat untuk meminta nasihat atau apapun tentang kerohanian. Mereka begitu bangganya menjadi orang yang dihormati. Nah, untuk itulah ketika Yesus berada di antara mereka, mereka sepertinya tersingkir setelah pengajaran Yesus bertentangan dengan apa yang menjadi sikap mereka. Dan itulah sebabnya mereka selalu menentang Yesus. Mereka berpikir Yesus itu bukanlah juru selamat. Itu sebabnya juga saudara sampai sekarang orang Israel sebagian tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Belum datang. Saudara. Lalu orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya akan ada hidup yang kedua kalinya ketika sudah mati. Nah, saudara, semua pengajaran mereka bertentangan dengan Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudara, sekarang ini kita harus berhati-hati berbeda-beda. Supaya kita yang pertama jangan salah menafsirkan firman Tuhan seperti murid-murid Tuhan. Jangan salah menafsirkan firman Tuhan, sangat berbahaya. Karena pengajaran sekarang banyak, saudara. Medianya bisa dari handphone, bisa dari gereja, bisa dari telepon, dari mana saja. Banyak media yang tersebar di dunia ini, saudara. Mengakses semua data bisa. Nah, orang bisa tiba-tiba menjadi seorang pengajar firman Tuhan tanpa sebelumnya dia dididik dalam teologi yang benar. Sehingga firman Tuhan disampaikan memang, saudara, tapi banyak yang membelokkan firman Allah. Seperti Kristen progresif yang diajarkan hari ini, saudara, untuk yang mengajarkan sudah bertobat. Tanpa Yesus, asal kita berbuat baik, kegiatan Allah masuk. Ada relativisme yang mereka agung-agungkan karena sekalipun tidak mengenal Yesus, tanpa Yesus asal berbuat baik, kita akan bisa masuk surga. Saudara, itu Kristen progresif. Saudara, banyak orang-orang sekarang mengajarkan kebenaran firman Tuhan dikutip tidak lain dari firman Allah. Tapi ketika mereka menjabarkan firman itu, kalau orang tidak mengerti seperti murid Tuhan tentang firman Allah, maka mereka akan terjebak dengan kata-katanya yang indah, kata-kata yang kita pikir mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang berkompeten. Tapi saudaraku, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah tidak terdiri dari perkenan, tapi terdiri dari kuasa puji Tuhan. Yang dua kali kita dapat memiliki. Saudara, ada banyak kita jangan terpesona dengan ketenaran orang, atau mungkin pendeta-pendeta luar biasa. Belum tentu, saudara, hamba Tuhan yang luar biasa. Semakin dia terkenal, bisa-bisa saja dia dipakai oleh iblis. Kita harus bisa mengerti firman Allah. Makanya, saudara, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk kontinu belajar dari kebenaran Allah, sehingga kita tidak dapat disesatkan oleh pengajaran orang lain yang tidak berkenan kepada Injil. Saudara, saya prihatin kalau orang-orang sudah buta dari itu karena pengetahuan yang sangat banyak. Inilah poin yang kita pelajari malam hari ini. Mari kita dengan teliti menemukan firman Tuhan. Jangan yang kita katakan apa yang identik dengan haleluya puji Tuhan. Kalau saya dari dulu, kalau ada orang berkhotbah orang apapun itu, saudaraku, kalau saya merenungkan lagi ke dalam firman Tuhan dan saya lihat tidak sesuai, tidak cocok, saya tidak langsung berkata haleluya. Saya orangnya sendiri, siapapun itu, saudara, walaupun dia terkenal. Saya bukan mengatakan
akan saya berikan juga. Tapi saya tidak mau mentang-mentang menerima pengajaran seseorang tanpa parameternya adalah firman Tuhan. Pada itu saudara sangat-sangat perlu. Kenapa Yesus berkata kepada murid-murid, hati-hati terhadap ragu-ragu orang Farisi, orang Saduki. Orang-orang Farisi dihormati karena mereka sepertinya suci, tapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakannya. Saudara, kita lebih bagus belajar sendiri saudara. Ketika orang berkata seperti itu, kita berdoa kepada Tuhan. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dia datang. Saudara, sekarang ini pengajaran sudah banyak. Kita pegang terus pokok firman Tuhan. Kita anak-anak kita besar. Kita berada di garda terdepan. Kita banyak melihat saudara. Kalau di hubungan saudara, maka sini macam alebot kita terus. Alebot kita sebabkan. Saudara, kita tunjukkan itu. Tapi dengan suatu visi bahwa kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kami memiliki, bahwa kami mampu karena ada Yesus di dalam hidup kami. Kami berani berdoa, kami berani berkhotbah karena kami memiliki Tuhan yang baik. Saudara, ketika kita menjadi garda terdepan di dalam setiap perkumpulan apapun itu, tunjukkanlah bahwa kau berkualitas, kau memiliki waktu. Puji Tuhan. Kita tidak mau disesatkan, saudara. Kita harus mengenal firman-Nya sehingga tidak tersesat. Sekarang ini sudah zaman yang sepertinya perubahan yang kita, terutama media-media saudara, sangat-sangat berbahaya. Apalagi untuk anak-anak kita saudara. Karena apa yang kita lihat di handphone, mereka bisa lihat akses. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan mereka terima di dalam rumah Tuhan ini berbeda dengan pengajaran di handphone. Nah, ini kita harus sebagai imam di kepala di rumah tangga kita saudara. Kita harus mempunyai power dari Allah. Kita harus mempunyai hikmat dari Tuhan. Bagaimana kalau anak kita bertanya tentang sini, gimana itu Pak? Kita harus mampu menjawab. Buktinya kita sering beribadah, sering berdoa kepada Tuhan, sering membaca Tuhan. Sangat disayangkan ketika anak-anak kita bertanya tentang firman Allah lalu kita tidak mampu menjawab. Kasihan mereka. Mereka bisa menjadi santapan pengajar-pengajar sesat. Kita harus mengantisipasi itu. Hukum kita masih sehat, masih kuat untuk belajar. Nah, saya sebagai hamba Tuhan perlu mengantisipasi ini. Sangat rindu saudara terus mengadakan pendalaman kita di rumah ini. Tapi kadang-kadang saudara susah sekali untuk mengajak orang. Kadang hal-hal dunia ini saudara terlalu mengikat kita saudara. Kita terlalu terikat dengan urusan-urusan happy sehingga firman Allah kita sepelekan saudara. Oh kami di sana. Oh kami ada partai. Saya tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi saya melihat bahwa kita semua pada Allah. Firman Allah itu firman Allah yang dia tidak pernah berubah. Apa yang difirmankan kepada kita hari ini itu bisa tergenapi hari besok, bisa tahun-tahun ke depan juga. Tapi ketika kita sudah memiliki firman Allah di dalam generasi tahun berapapun kita berikutnya sampai hidup nanti saudara, arus dunia ini tidak dapat membuat kita tergerus, tidak dapat membuat kita hanyut karena pengajaran-pengajaran sesat. Karena ini kita perlu tahu firman Tuhan di dalam hidup. Untuk itu saudara, lewat ibadah kita malam hari ini kita diperhadapkan dengan pengajaran Tuhan. Ada dua poin yang kita harus miliki. Satu, mari kita jangan salah memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran berupa pengajaran palsu. Puji Tuhan.